direkam. Terus saya matikan juga videoku supaya lancar, nggak terlalu lalot. Dan before we start, can you listen to me or can you hear my voice? Kedengaran di suaraku? Iya, Kak. Poinnya? Iya, Kak. Oke, all good ya. Jadi PowerPoint sama my voice is... Iya, Kak. Oke, all good. Oke, jadi kita mulai ya. So today kita akan bahas tentang part B. Actually sebenarnya ada juga part C, tapi saya gabung karena skillnya itu sama persis. Jadi kita antisipasi pertanyaan, antisipasi topik, sama urutan soalnya. Tapi berhubung karena sisa satu pertemuan, jadi saya mau gabung part B sama part C. Bedanya part B sama part C itu cuma di pembicaranya. Kalau di part B itu ada satu orang yang berbicara, dua orang yang berbicara, jadi mungkin kayak mahasiswa yang berbicara tentang tugasnya. Kalau di part C itu cuma satu orang yang berbicara, jadi mungkin kayak ada dosen yang menjelaskan tentang satu mata kuliah ya. Jadi itu bedanya. Tapi soal cara menjawab soalnya sama. Kita antisipasi soalnya, antisipasi topiknya, dan soalnya pasti berurutan. So don't worry. Nah, we'll start with part B, atau kita mulai dengan yang skill pertama, yaitu kita antisipasi soalnya ya. Kayak bagaimana, let's check it out. Nah, biasanya kalau kita listening atau mengerjakan soal listening, mungkin pernah ya. Nggak tahu kalau sekarang sih, kalau dulu angkatanku itu waktu UN itu ada soal listening sama reading. I don't know now. Kalau sekarang masih ada nggak soal listening kalau ujian nasional? I'm not sure. Tapi kalau saya dulu ada, dan biasanya dua macam itu tipe manusia. Yang pertama itu, kalau listening itu ada yang fokus mendengarkan, jadi fokus dengarkan audionya atau percakapannya, terus dijawab. Tapi ada juga yang sambil mendengarkan, sambil menjawab. Jadi nanti kalian coba sendiri, nanti saya kasihkan latihan atau kuisnya after this class. Kalian kira-kira cocoknya yang mana ya? Maksudnya lebih nyamannya yang mana? Fokus mendengarkan dulu atau sambil mendengarkan sambil jawab soal. You can check it out later. Bentar juga bakalan ada kok exercise-nya. And then, ya ini contohnya. Jadi ingat, lagi-lagi, kalau kalian mengerjakan soal listening itu tidak ada skripnya ya. Jadi ini contoh skripnya, apa yang dikatakan atau diucapkan oleh pembicara itu atau speakernya. Jadi misalkan di sini ada dua orang, cewek dan cowok. Dia bahas tentang decorating an apartment ya. Cara mendekorasi apartemen. Jadi yang ini, cara mendekorasi apartemen. Jadi yang cewek bilang, hey Walt, do you think you could help me hang this picture on the wall? Bisakah kamu menolong saya menggantung gambar ini di wall, di dinding ya. There are only two of them, hanya ada dua, maksudnya dua gambarnya ya, atau fotonya. Terus yang cowok bilang atau si Walt bilang, sure Monica, tentu saja Monica, where do you want them to go? Di mana kamu mau simpan? Terus si Monica bilang, I would like the picture of the mountains over the fireplace. Saya mau simpan gambar gunung itu atau lukisan gunung itu di atas perapian. Kan biasanya di luar negeri itu ada rumahnya, ada api-apinya di dalamnya supaya hangat. And I would like the picture of my family over the sofa. Dan gambar atau foto keluarga saya itu di atas sofa. Maksudnya bukan di atas, disimpan di atas sofa ya, tapi letaknya di dinding di atasnya sofa. Terus si cewek bilang, what do you think? Terus cowok bilang, I think they will look fine there. Kayaknya lumayan bagus di sana, seperti yang disebut tadi. How about if you hold the picture? Bagaimana kalau kamu pegang gambarnya atau fotonya? While I hammer the nails into the wall. Sambil saya hammer, palu-palu, nails, pakunya di dinding. Terus terakhir si cewek bilang, okay, let's start with the picture of family. Mari kita mulai dengan gambar foto keluarga dulu. Jadi intinya di sini tentang ini ya, ada dua orang yang cewek minta tolong ke cowok untuk palu-palukan atau pasangkan fotonya di dinding. Nah ini contoh listening di part B ya, jadi ada dua orang yang berbicara. Terus nanti setelah ini akan ada beberapa soal yang mengikutinya. Kita lihat contoh soalnya. Nah di sini ada beberapa yang digarisbawahi jawaban dari soalnya actually. Nah, di sini kalau kalian masih ingat, di sini ada 4 soal ya. Jadi tadi ingat bedanya part A sama part B itu, kalau part A itu satu conversation, satu percakapan, satu soal. Kalau part B dan part C
ya satu conversation diikuti oleh beberapa soal, bisa jadi 4 ya kurang lebih. Nah, dan kita lihat soal yang pertama. Dan ingat di listening juga itu baik di part A maupun part B soalnya itu juga tidak ditulis ya, tidak tertulis, jadi diucapkan. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik apa soalnya. Jadi di sini what are the men and women discussing? Apa tadi yang cewek dan cowok itu diskusikan? Nah, tadi kan kalau masih ingat dia intinya itu kan tentang putting some picture, meletakkan gambar di dinding on the wall. Jadi jawabannya di sini delta ya. Terus again, setelah itu akan muncul lagi soal yang kedua dibacakan, jadi bukan tertulis. How many pictures are there? Nah, kalau masih ingat tadi kan ada 2 gambar ya, karena tadi dia bilang there are 2 of them. Masih ingat gambar apa saja tadi? Ada yang satu di atas perapian, ada satu di atas sofa. Ada yang masih ingat enggak tadi gambar apa yang mau dipasang? Dari percakapan yang sebelumnya. Anyone? Di sini itu pertama dia ada picture of mountain, gambar gunung, sama picture of family ya, sama foto keluarga. Jadi ada 2, yaitu gambar gunung dan atau lukisan gunung sama keluarga. Jadi jawabannya B di sini ya. Jadi kalau kita mendengarkan, usahakan didengarkan baik-baik spesifik detailnya ya, atau apa-apa yang dibahas, karena nanti bakalan ada soal yang mengikuti percakapannya. Terus yang ketiga, where is the picture of woman's family going? Di mana gambar foto keluarganya tadi disimpan? Kalau kalian masih ingat, again, yang fireplace tadi itu ini ya, di yang gambar gunung ya, above ya, di atas perapian. Terus kalau yang home with Walt juga bukan di rumahnya Walt, atau top of the mountain di puncak gunung juga enggak mungkin ya, masa foto disimpan di puncak gunung. Jadi jawabannya di sini above the sofa. Tadi kalau masih ingat ada bilang gambar keluarganya itu di atas sofa. Terus terakhir, what is probably going to do, Walt probably going to do next. Apa yang kemungkinan dilakukan oleh Walt berikutnya. Nah tadi kan kalau nggak salah terakhir dia bilang mau dia pasang ininya ya, mau dia pasang fotonya. Si cewek atau si Monica itu yang pegang. Jadi di sini jawabannya delta ya. Hammer the nails, palu-palu pakunya into the wall, ke dinding ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini contoh listening part part B ya. Jadi ada percakapan 2 orang yang agak panjang, lebih panjang daripada yang part A. Terus akan diikuti oleh beberapa nomor. Biasanya kurang lebih 4 nomor. Oke, kalau tidak ada, kita pindah ke tips yang kedua. Tips pertama sih, tadi masih contoh soal. Nah, pertama kalau bagaimana sih cara menjawab soal yang begitu supaya bisa membantu atau lebih memudahkan? Pertama itu kalian harus antisipasi pertanyaannya. Jadi kalau kalian nanti kerjakan soal, lihat pertanyaan ABCD-nya, kalian harus sebelum mendengarkan audionya atau listeningnya, kalian antisipasi dari awal, apa sih soalnya? Kira-kira kan seperti saya bilang tadi, soalnya itu kan tidak disebutkan. Misalkan di sini ada contohnya, on Monday, hari Senin, next week, minggu depan, tomorrow, besok, after class, setelah kelas. Kira-kira kalau ada soal begini soal begini ABCD, kira-kira apa ya soalnya? Apa yang ditanyakan? Ini kan menanyakan waktu ya. Saya bilang hari Senin, minggu depan, besok atau setelah kelas. One Monday. Tiap dia menanyakan waktu ya, menanyakan waktu kan. Karena dia bilang hari Senin, minggu depan, besok atau setelah kelas. Jadi usahakan sebelum mendengarkan audionya, kalau kalian lihat, oh, yang ABCD-nya ini menanyakan waktu, usahakan kalau kalian nanti listening atau sambil mendengarkan itu, cari yang kapan dibicarakan waktu dan kapan waktunya ya. Jadi begitu caranya, antisipasi soalnya dari awal sebelum mendengarkan audionya. Jadi intinya di sini soalnya itu about when, tentang kapan sesuatu akan terjadi. When will something happen ya. Jadi it's a good idea kalau kalian bisa antisipasi soalnya sebelum mendengarkan. Jadi ini contohnya saja. Nah, di sini ada contoh soal, kira-kira apa jawabannya di sini atau pertanyaannya. Di sini nomor 1 sudah
what the assignment is, apa tugasnya, seberapa bagus profesornya, informasi di bab 6 chapter 6, sama apa pertanyaan yang harus mereka tanyakan. Berarti kan soalnya sih tentang what. Kira-kira kalau ABCD-nya atau pilihannya itu bilang 6 pages, 6 halaman, 6 chapters, 6 bab, 60 pages, 60 halaman, sama chapter 6 chapter bab ke-6, kira-kira apa soalnya? Ada yang tahu? Bisa bicara langsung atau bisa chat aja, tulis di chat. Berapa banyak? Ya, tentang berapa banyak ya. So, maybe atau it's highly likely, kemungkinan besar itu tentang berapa banyak ya. Apa bahasa Inggrisnya berapa banyak? How much? How much atau how many juga bisa ya, betul. How much atau how many, correct. Apa bedanya much sama many? Ada yang tahu apa bedanya much dan many dalam bahasa Inggris? Kapan Kalau pakai how bisa much? dihitung. Ya betul, sudah dulu dipelajari kan di structure. Kalau how many itu bisa dihitung, yang benda yang bisa dihitung, how many books, how many people. Kalau how much itu yang tidak bisa dihitung. Misalkan how much do you love me? Seberapa banyak kamu mencintai? Kan love tidak bisa dihitung ya. Atau how much money? Money itu juga tidak bisa dihitung. Oke, great. Jadi intinya di sini skillnya itu kalian harus tebak atau antisipasi apa soalnya sebelum mendengarkan listening atau audionya. Nah, masih ada 2 di sini. Kira-kira apa soalnya di sini? Anyone yang bisa menebak? Di sini dia bilang, apakah mereka seharusnya membaca bab-bab tersebut? Apakah mereka seharusnya menjawab soal? Bab yang mana yang harus mereka baca? Terus yang delta, kapan profesor memberikan tugas? Kira-kira apa soalnya kalau begini pilihannya atau ABC? Kayaknya lumayan susah sih. Ini check it, let's check it then. Kalau agak susah karena lumayan panjang ya. Intinya itu what is unknown ya. Apa yang tidak ditahu? Apa yang tidak ditahu? Karena kan di sini dia bilang apakah mereka harus baca bab kah, bab yang mana, apakah harus jawab soal, apakah harus chapter mana yang dibaca, sama kapan tugasnya. Berarti itu kan dia menanyakan sesuatu yang tidak diketahui atau unknown ya. Terus yang keempat kira-kira apa soalnya? Kayaknya lumayan mudah sih. Mengumpulkan tugas, turn in the assignment. See the professor, menemui profesor. Go to class, pergi ke kelas. Talk to a classmate, bicara dengan teman kelas. Kira-kira apa soalnya? Ada yang tahu apa soalnya? Oh, sorry. Kayaknya patah-patah suara. Pecah-pecah nih. Apa yang harus dilakukan, Kak? Betul, apa yang harus dilakukan ya. What to do next ya. Jadi great. Apa yang harus dilakukan, what to do ya, betul. Jadi nanti kalau lihat soal begini, pas mendengarkan listeningnya atau audionya, cari-cari memang apa kira-kira yang mau dia lakukan setelah itu. Jadi nanti kalian pas muncul jawab nomor 4 sudah dapat nih jawabannya. Oh, ternyata dia mau kumpul tugas atau ketemu profesor atau pergi ke kelas atau bicara dengan teman kelas atau talk to a classmate. Oke, well done. Nah, sekarang kita ya masih ada pertanyaan tentang tadi. Jadi intinya skill yang pertama hari ini itu tentang kalian harus antisipasi pertanyaannya ya. Jadi sebelum menjawab kalian sudah harus mengantisipasi pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke skill kedua. Perasaan tadi skill itu juga ya, atau saya salah lihat. Yang kedua itu selain harus mengantisipasi soalnya, kalian juga itu kalau mau jawab soal listening, kalian harus sebaiknya mengantisipasi topiknya. Kira-kira apa sih yang mereka bicarakan, apa topiknya. Contohnya, ini potongan saja di awal-awal kalau kalian mendengarkan itu akan ada informasi dia bilang, listen to the conversation between two students. Jadi dengarkan percakapan antara dua siswa atau mahasiswa. Terus yang cowok atau the man bilang, what do you think of the history exam? Bagaimana pendapatmu tentang ujian sejarah? Terus yang cewek bilang, that was the hardest exam. Itu adalah ujian yang paling susah I have ever seen, yang pernah saya lihat. Terus yang cowok bilang, it wasn't just hard, bukan hanya susah, tapi it was long, juga panjang. Kira-kira apa topiknya yang dibicarakan di sini, tentang apa? Ujian sejarah. Ya, betul, ujian sejarah ya, tentang exam.
Betul. Jadi dari sini kita bisa tahu, sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi intinya itu pasti dia membahas tentang ujian ya, ujian sejarah yang susah. Berarti ya, yang susah atau panjang. Jadi jawabannya adalah atau topiknya adalah tentang a very and long history exam. Jadi ujian sejarah yang panjang dan sulit atau difficult. Jadi itu juga sangat-sangat membantu kalian nanti kalau kalian mendengarkan soal listening ya. Jadi antisipasi soalnya, antisipasi juga topiknya. Supaya nggak ada gambaran lah. Oh ini tentang ini tadi dia bahas. Supaya nggak lost gitu ceritanya ya. Oke, next kita lihat. Oke, kita akan latihan ini ya. Kita akan latihan mencari topik. Jadi saya akan putarkan 3 percakapan. Tapi potongannya aja awal-awalnya saja. Terus nanti kalian tentukan apa kira-kira topik pembicaraannya yang mereka bicarakan. Oke, tunggu dulu saya share ulang dulu supaya bisa kedengaran audionya. Oh, bisa. Oke, langsung aja Mbak. Ini. Oke, saya tes dulu ya putar audionya, terus nanti kalian, tugas kalian itu, saya putarkan audio yang pertama atau conversation pertama, kalian tebak apa yang sedang mereka bicarakan ya. Kita tes dulu audionya. Exercise 8. Kedengaran nggak suaranya? Can you hear the... Kedengaran ya? Apa ya? Suara kalian itu patah-patah atau pecah-pecah. Saya atau kalian? Kedengaran ya? Oke. Begini saja, kalian jawabnya kalau saya bertanya di chat aja ya, karena enggak kedengaran suara, kedengaran cuman kayak kabur sekali. I don't know why. Jadi jawaban kalian tuh bahas di chat ya, maksudnya jawab di chat. Oke. Nanti saya cari tahu kenapa bisa enggak kedengaran. Oke, sekarang saya putarkan yang pertama dulu ya, terus kalian tebak kira-kira apa topiknya. Page 50. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? What is the topic of conversation 1? Kira-kira apa topiknya conversation 1? Bisa balas di chat kalau ada yang mau coba-coba jawab. What is the topic? I don't know why, kenapa suara kalian pecah-pecah kalau di laptopku. Anyone, ada yang bisa jawab? Oke, tugas yang dikasih profesor di chapter bab 6 ya, atau chapter 6. Great, thank you Iis. Nanti kita lihat jawabannya ya. Sekarang yang number 2 atau conversation 2. The first part of conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. What is the topic of conversation 2? Oke, kira-kira apa topiknya di conversation 2? What happened? Tadi yang pertama sudah benar jawabannya isi ada assignment for the class, tugas yang di kelas yang itu tentang Anda tahu apa Anda bilang. Oke, jadi itu intinya nomor 2 itu tadi tentang ini, ada yang disengat oleh bee, tapi ternyata bukan bee yang sengat, bukan lebah, tapi namanya itu hornet. Jadi sejenis lebah juga. Saya ulangi ya. Jadi Greg was stung, stung itu artinya disengat ya, atau disengat oleh hornet. The first part of conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. Nah, jadi what is the topic of conversation 2? Nah, pertama kan si cowok bilang, saya dengar Greg disengat oleh lebah, oleh bee. Bilang, Nabil terus yang dia bilang cewek, betul diserang, tapi bukan oleh bee, tapi oleh hornet. Itu intinya ya, jadi Greg disengat oleh hornet. Terus yang Apa itu hornet, Kak? Hornet sejenis lebah. Cari di Google, ada situ muncul. Giant hornet. Tawon mungkin, Kak.
bisa jadi, tunggu ku cari Ki Paeng kalau penasaran sekali Ki. I will search it for you. Hornet. Hornet itu bahasa Indonesianya adalah penyengat, langau kerbau. Yang selalu ada di kerbau apa itu namanya? Yang selalu ada juga Burung, di Kak. Tidak, yang sejenis serangga. Nggak ada yang selalu- kerbau. Not Burung tidak puyuh. burung, tapi ada lah sejenis lebah. Nanti tulis link saya di Google Hornet, banyak gitu anunya. Banyak juga gambarnya Ah. muncul, baru gambarnya lihat. Burung puyuh. Bukan burung, serangga. Anyway, sekarang kita yang ketiga ya, coba dengarkan apa tuh. Iya, Kak. First part of conversation 3 is Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? what is the topic of conversation 3? Apa yang dibahas tadi yang cewek sama cowok? Intinya tentang apa yang dibahas yang kalian dengar? Butuh nomor bus apa Kak? Ya, tentang bus ya, tentang istilahnya shuttle bus ya. Shuttle bus. Kenapa kalau suaranya Is, berarti jaringannya Is yang bermasalah. Karena Rizky tadi kedengaran aja suaranya. Jadi mereka tadi tuh bahas tentang bus ya, shuttle bus. Biasanya kan kalau kampus di luar negeri ada namanya ini ya, shuttle bus. Kan kalau kayak kampusku dulu ada namanya kampus Clayton, ada Peninsula, ada Caulfield, ada yang di city, yang di kota. Jadi biasanya kalau kita mau pindah dari satu kampus ke kampus lain itu ini pakai shuttle bus. UIN juga ada sih, UIN kampus 1 ke kampus 2 ya, tapi tidak kalian dapat. Dulu saya waktu kuliah dapat kampus 1 sama kampus 2. Jadi kadang kuliah di kampus 1, kadang kuliah kampus 2. Tapi bedanya kalau luar negeri pakai bus, kalau di UIN atau di Makassar pakai PT-PT ya. Jadi shuttle PT-PT namanya. Itu pun bayar. Harusnya Gelardo merah itu, Kak. Gelardo merah. Bah. Sekarang kan masih ada sih di kampus 1 kedokteran sama keperawatan. Saya ngajar di kedokteran soalnya. Yang pakai kampus 1 tuh. Anyway, jadi itu intinya ya. Yang kedua, jadi pertama antisipasi soalnya atau pertanyaannya kalau dengarkan listening. Kedua, antisipasi topiknya biar bisa membantu kalian untuk menjawab soal. Nah, saya mau pindah ke skill terakhir, which is about Exercise 8. berputar. Nah, terakhir itu tentang jawabannya. Jadi ingat kalau kalian mendengarkan soal listening, soalnya itu tenang saja, dia bakalan berurutan atau in order ya. Artinya pasti di listeningnya atau di audionya itu pasti nomor 5 dulu, baru nomor 6, baru nomor 7. Nggak mungkin jawabannya dulu nomor 7 muncul, baru nomor 6, baru nomor 5. Artinya dia berurutan jadi dan don't worry. So kita lihat sebentar contohnya kayak bagaimana sih yang berurutan. Nah ini contohnya. Misalkan 10 minutes. Misalkan yang tadi conversation between two students, 2 mahasiswa. Dia bilang, what did you think of the history exam? Bagaimana pendapatmu tentang ujian sejarah? Terus saya bilang itu yang hardest exam, yang paling susah. And it was long too, dan ujiannya itu sangat panjang. Nah di sini ada pertanyaan ya setelah ini. Topiknya ini tentang yang ujian yang panjang. Nah ini yang tadi yang sebelumnya. Nah ini yang saya maksud. Jadi jadi misalkan ini listeningnya atau conversationnya between two university students, ada 2 mahasiswa. Misalkan yang pertama yang cowok bilang, can you help me? Bisakah kamu membantu saya? I am lost. Apa artinya I am lost? Apa? Tersesat. Ya, hilang ya atau lanya, bahasa Makassarnya lanya. Terus cewek bilang, sure. Where are you trying to go? Tentu saja, kemana kamu ingin pergi? Where are you trying to go? I have a class in Stanfield Hall at 3 a.m. Jadi saya ada kelasku atau kuliahku jam 3 di Stanfield Hall. I thought I knew where I was going. Saya pikir saya tahu saya kemana. But I guess I was wrong. Tapi ternyata saya salah. Intinya sotak berhadiah gitu. Jadi makanya nyasar. Terus ada yang cewek ini bilang, you're certainly lost. Kamu betul-betul nyasar, bilang memang hilang. Stanfield Hall itu on the other of university, ya, ada di other side, maksudnya di sisi satunya yang kampus. Misalkan Stanfield Hall di timur, dia ada di barat begitu ya. I'm heading to that direction, tapi kebetulan cewek itu
lagi menuju ke arah situ, ke Stanfield Hall. Come with me and I will show you the way. Kamu bisa ikut saya, nanti saya lihatkan jalannya. Thanks, you are a lifesaver. Apa artinya lifesaver? Dari kata life dan kehidupan, saver apa? You are a lifesaver. Kamu adalah ya penyelamat hidup ya. Life itu kan kehidupan atau hidup. Saver itu kan dari kata save, menyimpan atau menyelamatkan ya. Jadi kau adalah penyelamat saya. Saya curiga aja nanti nih Iya, iya. lanjut ke jalan ke kampus mereka saling jatuh cinta begitu. Anyway, intinya di sini Ngebucin. akan diikuti oleh beberapa pertanyaan ya, misalkan di sini. What problem does the man have? Apa masalahnya si cowok itu? Terus yang kedua, where is Stanfield Hall? Di mana itu Stanfield Hall? Nah, kalau kita perhatikan tadi percakapannya, problemnya itu kan muncul di awal ya, di sini dia bilang I am lost. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang mana? A, B, C, D. Jawabannya he's lost. Jadi bukan sakit, sick, bukan tired, lelah. Kalau broke, apa artinya broke? Ada yang tahu artinya broke? Break, broken. Brok patah. Patah, rusak, tapi di sini artinya bisa sih break, broken, patah atau rusak atau pecah. Di sini artinya kere atau ya tidak punya uang. Kanker, kantong kering. Broke itu artinya. Jadi artinya di sini jawabannya bravo ya, dia hilang atau lanyak. Terus yang kedua, kan persoalannya di sini, where is Stanfield Hall? Di mana itu letaknya Stanfield Hall? Jadi kalau Alfa kan dia bilang di depan Samping kampus. betul samping kampus, ke arah kiri bukan, nearby dekat bukan, jawabannya itu on the other side of, di sisi lain dari kampus ya, di sisi lain bukan di dunia lain ya. Oke, jadi ini intinya kalau kalian mendengarkan. Jadi masih ingat tadi apa yang pertama? Antisipasinya. Skill pertama antisipasi pertanyaannya, questionnya. Kedua tadi antisipasi topiknya. Ketiga urutannya itu dia berurutan kalau kalian mendengarkan soal listening. Oke, jadi intinya ini tipsnya. Kalau kalian mengerjakan soal listening itu pertama review ya, jadi lihat memang soalnya. Terus listen carefully the first line. Jadi kenapa penting diperhatikan kalimat pertama atau baris pertama, karena di situ mengandung main idenya atau topik yang dibahas ya. Terus sambil mendengarkan cari yang jawaban benar, of course kita mau cari yang benar. Terus guess ya, jadi ingat kalaupun kalian tidak tahu apa yang dia bilang, apa yang mereka bicarakan, tetap bisa di guess ya atau ditebak, karena kalau salah kan there's no penalty ya. Kalau kosong pasti salah, jadi lebih bagus ngomong kosong daripada kosong sama sekali. Sota-sota beradia intinya. Jadi tidak apa-apa daripada kosong. Terus use remaining time untuk lihat look ahead ya. Jadi lihat kalau misalkan sudah selesai nomor 1, langsung pindah ke nomor 2. Lihat soalnya kira-kira supaya bisa kalian tebak apa soalnya, apa topiknya yang tadi kita bahas. Kayaknya ada satu contoh latihan yang bisa kita lakukan sebelum terakhir ya. Nah di sini kan ada 4 soal. Coba kalian dulu tebak kira-kira apa pertanyaannya, terus apa topiknya, terus saya putarkan audionya ya. Oke, lihat dulu pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa tebak apa pertanyaannya nomor 1, 2, 3, 4? Anyone? Kira-kira apa yang dibahas sini atau pertanyaannya nomor 1? Tentang apa tugasnya, seberapa bagus profesornya, informasi di chapter 6, sama apa pertanyaan apa yang mereka jawab. Ini kayak sudah tadi kan, tentang what pastinya ya, dia pasti menanyakan apa. Kalau nomor 2, tentang apa tadi di sini? 6 halaman, 6 bab, 60 halaman, sama bab 6. Berarti how many ya, berapa banyak. Dan lain-lain lah sebagainya. Jadi kalian antisipasi soalnya. Kalau yang tadi kan what to do ya, apa yang akan dilakukan berikutnya. Terus ini juga what, apa yang tidak diketahui yang nomor 3 ya. Nah sekarang saya putarkan audionya, terus kalian coba jawab apa jawabannya ya. Latihan-latihan sebelum final nanti hari Minggu inilah pokoknya finalnya. Saya putarkan audionya. Finalnya. Yang belum mulai, baru mau mulai. Exercise 9, page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as 2 students discuss what a professor said in a recent class.
Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions, too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Oke, ada yang tahu apa jawabannya? Number 1. What are the man and woman discussing? Apa yang mereka diskusikan? Kita langsung bahas ya. Apa yang diskusikan? Tentang apa yang dibahas? Tentang apa jawabannya? Alpha ya. What the assignment is ya, tentang tugas yang ditanyakan kan? Answer the question. Oke. Terus yang nomor 2, Assignment is kalau yang nomor 2, tunggu saya tetap B. How much are they supposed to read? berapa banyak yang harus mereka baca? Apa yang harus? Chapter. Ya, the 6 chapter. Tadi dia bilang itu chapter 6 ya, atau bab 6. Kalau tidak salah ingat kalian bilang chapter 6. Jadi agak beda sedikit tapi jawabannya sama ya. Terus yang nomor 3, apa yang tidak diketahui? Saya putarkan soalnya nomor 3. Nomor 3. 3. What part of the assignment is unclear? Oke. Exercise 9, Oh, sorry. page 52. Jadi yang mana yang tidak ditahu itu ya sudah benar, bravo ya. Apa yang mana yang harus mereka jawab? Terus yang nomor 4 itu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Kira-kira apa jawabannya? Tadi See the professor. ketemu profesor, kumpul soal, ke kelas atau tanya temannya. Ya, delta ya. Bicara sama temannya untuk panas saya, maksudnya untuk memperjelas yang mana tugasnya, yang mana mereka harus satu baca, yang mana mereka harus jawab ya. Oke, I think that's it for today. Kita tinggal punya 1 menit. So, thank you so much for joining today's class. So, nanti kalian bicarakan kapan lagi satu kali, yang jelas minggu ini. Terus langsung kita final ya. Terakhir kita akan bahas tentang break. Habis itu kita langsung final. Paling lambat ada Sabtu lah, final. Jumat, terserah kalian yang mana ya. Apalagi dari kuliahnya kan. Oke, thank you so much for today. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.